Anggota DPRD Sumut angkat bicara terkait SPBUN PT Anggita, kalau tidak sanggup tutup aja. Selamat malam, Pak. Dari Pantai Labu Deli Serdang, MSTV melaporkan, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Haji Muhammad Subandi, STMM, anggota DPRD Sumatera Utara, terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Komisi E, dari fraksi Gerindra Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang, meminta kepada Dinas Perikanan Deli Serdang serta pihak APH, aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM oleh SPBUN PT Anggita yang diperuntukkan bagi para nelayan yang ada di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Apun Deli Serdang. Hal ini disampaikannya kepada awak media saat diminta tanggapannya terkait dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM kepada para nelayan yang ada di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, di posko kemenangannya Jalan Sultan Serdang Desa Penara Kebon, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Saya sangat peduli terhadap masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Baik seluruh masyarakat apalagi nelayan, dan saya sering ke Pantai Labu ini. Terkait SPBUN PT Anggita milik Ibu inisial KS, saya pernah ke sana bersama-sama dengan Dinas Koperasi Provinsi. Karena permasalahan yang saya dengar dari keluhan masyarakat terkait penyaluran BBM ke para nelayan di sana, dan waktu itu KS pemilik minta dibantu penambahan kuota BBM dengan alasan kuota yang ada saat ini kurang. Kemudian kita dorong supaya kuotanya ditambah, dan sekarang ini kuotanya ditambah. Menurut informasi sekali masuk saat ini menjadi 16 ton, artinya 16.000 liter. Tapi, kenapa beritanya nelayan masih kekurangan minyak? Terang Sabandi yang selalu dipanggil Datuk ini, Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Kemarin, masih kata Datuk, atas permasalahan tersebut, yang saya dengar dari berita yang beredar dan menurut informasi, bahwa SPBUN PT Anggita melayani pembelian BBM hanya 2 hari sekali. Dengan persediaan minyak yang masuk sebanyak 16 ton, atau 16.000 liter, tetapi dia tidak melayani pembeli setiap harinya. Malahan begitu minyak masuk ya dihabiskan pada hari itu juga. Hal inilah yang salah, dan saya pernah sampaikan waktu itu, pihak PT Anggita harus jualan tiap hari sebab para nelayan di sana hanya mampu belinya cuma sedikit-sedikit. Paling hanya bisa beli BBM 5-20 liter. Mana mungkin persediaan 16 ton atau 16.000 liter bisa habis dalam sehari, ungkapnya. Ketika ditanya terkait keluhan masyarakat, terutama para nelayan yang tidak mendapatkan BBM, yang mengakibatkan tidak bisa pergi ke laut untuk mencari nafkah. Di sini jeleknya Dinas Perikanan Deli Serdang dalam melakukan pengawasan terhadap SPBUN PT Anggita. Saya sudah sarankan kepada beliau supaya PT Anggita ini buka setiap hari, melayani masyarakat, tapi mereka berdalih kalau harus menjual setiap hari harus menambah gaji pekerja sehingga banyak nelayan, karena tidak mampu untuk menyetok BBM-nya mengakibatkan nelayan tersebut tak bisa melaut, kata Subandi. Lanjutnya, setelah melayani para nelayan di sana yang hanya mampu membeli sedikit, selanjutnya pihak PT Anggita untuk menghabiskan persediaan BBM yang ada dalam tempo 1 hari akhirnya mereka jual kepada pihak lain, dan hal ini jelas terlihat mobil-mobil pickup yang mengangkut puluhan dirigen yang berisi BBM, dan kita tidak tahu siapa yang membeli, dan disalurkan kemana itu BBM. Yang jelas banyak nelayan yang kekurangan BBM, dan untuk itu, saya berharap kepada pihak Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, janganlah kita bermain-main di sini, dan jangan pura-pura enggak tahu dan jangan merasa sudah memberikan pelayanan. Padahal bukan pelayanan yang seharusnya, tegasnya. Terkait hal ini juga, HM Subandi STMM, Datuk berharap agar PT Anggita tidak lagi bicara untung dan rugi saja, dan pihak Dinas Perikanan Deli Serdang juga harus bersikap tegas. Jika SPBUN PT Anggita tidak mampu menyalurkan BBM kepada para nelayan yang seharusnya, maka cari penyalur yang lain, dan segera tutup SPBUN PT Anggita, dan meminta kepada Kapolsek Pantai Labu untuk menyelidiki dan menangkap penjualan dan pembeli BBM yang tidak tepat sasaran tersebut. Saya minta kepada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, agar bertindak tegas dalam hal ini, dan segera beri rekomendasi ke Pertamina bahwa SPBUN PT Anggita ini tidak mampu lagi menangani penyaluran BBM kepada nelayan, dan kepada Kapolsek Pantai Labu, saya minta agar menyelidiki masalah penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran ini dan segera menangkap penjual dan pembeli BBM tersebut, dan saya juga akan meneruskan hal ini kepada Kapolres Deli Serdang. Tutup HM Subandi STMM. Edison Haryanja melaporkan. Kasih aja ya. Cukup itu. Jangan lagi dah. Jangan lah. Enggak, yang berikan aja tuh mas. Orang ini. Apa masih mungkin?
Selamat malam Pak. Ya, malam. Ya, ini kita dari media dan berikut dengan pengurus ANSI, Aliansi Nelayan Samudra Indonesia khusus Deli Serdang nih Pak. Ya. Nah, ini kan sudah banyak beredar nih Pak tentang pemberitaan SPBUN PT Anggita yang di Bagan Serdang Pak. Mungkin Pak Subandi sudah pernah melihat mungkin tentang pemberitaan itu Pak. Bisa memberikan tanggapan sedikit Pak tentang kegiatan yang diduga nih di SPBUN PT Anggita Pak. Ya, baik. Terima kasih adik-adik rekan wartawan. Saya anggota DPRD Sumatera Utara Haji Muhammad Subandi STMM Dapil Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya sangat peduli terhadap masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, baik seluruh masyarakat, apalagi nelayan ya. Saya sering ke Pantai Labu ini. Nah, terkait PT Anggita, saya lupa ibu itu Ibu Kosta ya. Nah, Ibu Kosta Sianipar kalau saya tidak silap ya. Saya pernah ke sana bersama-sama karena ramai permasalahannya. Saya turun dengan Dinas Koperasi Provinsi dan waktu itu minta karena katanya kuota kurang. Nah, kemudian kuota kita dorong supaya kuotanya ditambah. Sekarang kuotanya ditambah. Menurut informasi, sekali masuk sekarang 16 ton, artinya 16.000 liter. Kenapa beritanya masih kurang juga? Nelayan masih kekurangan minyak. Ini ada permasalahan ya. Saya mendengar video, melihat berita ya. Permasalahannya yang harus kita cari dan kita buat solusinya. Ibu Anggita ini setiap sekarang menurut informasi 2 hari sekali itu minyak masuk 16 ton. Tetapi dia tidak melayani tiap hari. Begitu minyak masuk, dia habiskan hari itu. Ya. Ini yang salah. Saya sampaikan waktu itu dia harus jualan tiap hari. Di sini deliknya. Jadi aparat hukum kita minta kepolisian deliknya ini di sini. Ya. Dia jualan 1 hari itu dihabiskan. Coba lihat di sana, nelayan kita itu tidak mampu belinya banyak-banyak. Nelayan kita itu belinya sehari untuk sehari. Jadi kalau besoknya dia tidak jualan, nelayan tidak melaut. Itu yang jadi problem. Karena nelayan tidak mampu untuk menyetok BBM-nya. Nah, Ibu Anggita, yang kita perhatikan, kalau sudah sore, misalnya sudah habis terlayani, saya lihat yang nelayan didahulukan, tapi mereka belinya kan dikit-dikit, ya. Ada beli 10 liter, ada 20 liter, ya. Ini belinya dikit-dikit. Nah, setelah itu, ini kita lihat jregen-jregen masuk, ada pickup mengangkat kemana-mana. Nah, jadi ini apa namanya? Siapa pembeli, dibawa kemana minyaknya? Bukan untuk kepentingan nelayan yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang menyebabkan kekurangan. Saya sudah sarankan kepada beliau supaya PT Anggita ini buka setiap hari melayani masyarakat. Nah, itu lihat datanya harus begitu. Jangan cerita untung rugi saja. Saya kalau buka 2 hari, siapa yang menjual, berapa kerugian saya, nggak ada. Kalau memang tidak sanggup, silakan tutup. Kita cari yang lain, minta kepada Pertamina supaya yang lain menjalankan. Nah, jadi jangan nelayan yang jadi kambing hitam. Jatah nelayan asal sisa 2 hari sekali, disilahkan siapa mau beli, bebas. Bukan begitu. Jadi persoalannya, titik persoalannya di situ, ya. Di situ titik masalahnya. Karena dia tidak mau melayani tiap hari. Begitu minyak masuk, dikasih ke nelayan, benar. Kalau yang benar saya katakan benar. Tetapi kemampuan nelayan membeli sesuai keadaan keuangan. Nelayan kita cari sehari untuk sehari. Sehingga dia besok
untuk beli minyak lagi, karena minyak udah nggak ada, dia tidak beli minyak. Bahkan dia cari, kadang-kadang kalau ada uang dia cari, dapatlah harga yang lebih mahal. Inilah jadi problem nelayan terus. Nah, jadi diberikan kuota jatah, sudah ditambah, kalau masih kurang ada apa? Seharusnya begitu ya. Jadi kita minta Kapolsek ya, supaya ini diteliti. Saya akan teruskan ini ke Kapolres Deli Serdang juga, ya, akan saya sampaikan bahwa ini problem di sana. Jangan tunggu ini nanti demo jadi besar, ya, masyarakat jadi marah gara-gara tidak terlayaninya minyak di Pantai Labu dan sekitarnya. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, ada mungkin sedikit pesan nih Pak, pesan untuk bisa disampaikan ke dinas terkait, dinas keperikanan Deli Serdang. Ya. Kepada Dinas Perikanan Deli Serdang, ini harus mengadakan pengawasan, ya, harus mengadakan pengawasan terhadap SPBU seperti ini. Kenapa dibiarkan dia jualan cuma 1 hari sekali dengan alasan kalau saya jualan 2 hari saya harus menambah gaji pegawai? Memang kan sudah diperhitungkan itu, ya. Jadi jangan alasannya itu. Jadi dinas terkait perikanan dan kelautan Deli Serdang harus tegas. Kalau memang dia tidak sanggup melayani nelayan tiap hari, tutup, ganti yang lain. Ya, harus tegas. Jangan dinas kelautan dan perikanan Deli Serdang justru pura-pura nggak tahu permasalahannya. Permasalahan ini terang benderang. Apa permasalahannya? Terang benderang. Ya, saya lihat itu kalau 50 berduel dengan anaknya Mary. Karena kita pertanyakan, mendesak kita pertanyakan.